Perkenalkan, saya Taviana Humara Zahra, presensi nomor 4 dari kelas 10D. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Sebelum masuk ke pembahasan, sedikit pengantar tentang pentingnya kerajaan ini. Sriwijaya bukan hanya kerajaan biasa, tetapi juga pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kejayaannya bahkan mencapai berbagai wilayah, termasuk Semenanjung Malaya dan sebagian Kalimantan. Nah, bagaimana sih sejarah berdirinya? Seperti apa masa kejayaannya dan apa yang menyebabkan keruntuhannya? Yuk kita mulai pembahasannya. Latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 Masehi di sekitar Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri artinya bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Berdirinya kerajaan ini berhubungan erat dengan kondisi politik di Sumatera dan Semenanjung Malaya, yang saat itu masih terdiri dari beberapa kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang menjadi pusat kekuasaan yang kuat setelah berhasil menaklukkan berbagai wilayah termasuk Semenanjung Malaya dan sebagian Kalimantan. Menurut prasasti Kota Kapur 686 Masehi, pendiri Sriwijaya disebut sebagai Dapunta Hyang Srijayanasa. Ia memimpin ekspedisi militer untuk memperluas kekuasaan Sriwijaya, termasuk menyerang Jawa yang dianggap tidak tunduk kepada Sriwijaya. Next, berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, Dapunta Hyang berasal dari Minangkabau, meskipun lokasi pastinya masih diperdebatkan. Dalam perjalanan militernya, ia memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Selama ekspansi ini, Sriwijaya berhasil menguasai wilayah strategis seperti Sumatera bagian selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Penguasaan daerah ini penting karena Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan jalur maritim utama di Asia Tenggara. Keberhasilan dalam mengontrol jalur perdagangan serta menaklukkan kerajaan-kerajaan lain membuat Sriwijaya berkembang pesat dan menjadi kerajaan maritim yang makmur di Nusantara. Nah, setelah mengetahui bagaimana Sriwijaya berdiri, sekarang kita bahas masa kejayaannya. Pada periode ini, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim yang disegani. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Balaputradewa abad ke-8 Masehi dan 9 Masehi. Pada masa puncak kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan antara India dan Cina. Next, wilayah kekuasaannya juga berhasil diperluas hingga Jawa Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Sebagai upaya mengamankan wilayah, Kerajaan Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat pada masanya. Sayangnya tidak ada kejayaan yang bertahan selamanya. Mari kita lihat apa saja faktor yang menyebabkan kemunduran dan akhirnya runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena Kerajaan Kolamandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1007 dan 1023. Serangan tersebut berhasil membuat Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota, seperti dikutip dari buku tematik terpadu milik Mulyanti Supriyadi. Terjadinya peperangan karena adanya persaingan antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kolamandala. Kedua kerajaan ini berjuang untuk merebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Hal kedua yang menjadi sasaran Kerajaan Kolamandala untuk menyerang Sriwijaya hingga mengalami keruntuhan. Kekalahan yang dialami Sriwijaya membuat perekonomian semakin melemah karena pedagang yang sering berjualan terus berkurang. Bukan hanya itu, kekuatan militer Sriwijaya ikut melemah sehingga membuat beberapa daerah melepaskan diri dari Sriwijaya. Alhasil, Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi. Selain karena serangan Kerajaan Kolamandala, keruntuhan Sriwijaya terjadi disebabkan beberapa faktor. Berikut penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya yang dikutip dari Jurnal Pengaruh Geohistoris pada Kerajaan Sriwijaya milik Inyoman Bayu Pramata. Yang pertama ada serangan dari Jawa. Kerajaan Sriwijaya mengalami serangan dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Perebutan jalur perdagangan di Selat Malaka menjadi salah satu pemicu konflik. Selat Malaka adalah jalur perdagangan yang sangat strategis pada masa itu, sehingga
banyak kerajaan ingin menguasainya. Dengan adanya serangan terus-menerus dari kerajaan-kerajaan di Jawa, pertahanan Sriwijaya semakin melemah. Akibatnya, pengaruh dan kekuatan Sriwijaya di wilayah perdagangan mulai berkurang secara perlahan, yang berujung pada kemunduran kerajaan ini. Yang kedua, ada pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai. Faktor geografis juga berperan penting dalam melemahnya Sriwijaya. Sungai Musi adalah jalur utama perdagangan Sriwijaya yang menjadi penghubung antara pedalaman dan wilayah pesisir. Namun, pendangkalan sungai akibat sedimentasi membuat kapal-kapal dagang semakin sulit berlayar ke pusat perdagangan Sriwijaya. Selain itu, garis pantai yang semakin menjauh juga menyebabkan pelabuhan utama kerajaan tidak lagi seoptimal sebelumnya dalam menerima kapal-kapal dagang. Akibatnya, perdagangan menjadi terganggu dan perekonomian Sriwijaya pun ikut melemah. 3. Masuknya pengaruh Islam. Pada abad ke-13, pengaruh Islam mulai berkembang di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di wilayah utara Sumatera. Dengan berkembangnya Islam, jalur perdagangan dan pusat ekonomi mulai berpindah ke kerajaan-kerajaan Islam baru ini. Sebelumnya, Sriwijaya sangat kuat karena menguasai perdagangan dan pusat keagamaan Buddha di Asia Tenggara. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, banyak pedagang dan masyarakat mulai beralih ke kerajaan-kerajaan Islam, yang menyebabkan pengaruh Sriwijaya semakin berkurang. 4. Luas wilayah kekuasaan. Kerajaan Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga sebagian Kalimantan dan Jawa. Namun, luasnya wilayah ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi Sriwijaya. Serangan dari Kolamandala dan kerajaan-kerajaan lain menyebabkan daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya mulai melepaskan diri. Dengan semakin banyaknya daerah yang tidak lagi tunduk kepada Sriwijaya, kekuatan kerajaan ini semakin melemah. Tanpa wilayah yang luas dan sumber daya yang cukup, Sriwijaya akhirnya kehilangan pengaruhnya dan mengalami kehancuran. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, jejak kejayaannya masih bisa kita lihat hingga sekarang. Berikut beberapa peninggalan sejarah yang menjadi bukti kejayaan Sriwijaya. Di slide ini, kita bisa melihat beberapa bukti peninggalan sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Ada prasasti dan candi yang menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan ini. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit, kedua ada prasasti Telaga Batu, ketiga ada prasasti Ligor, yang keempat ada prasasti Nalanda, dan yang terakhir ada Candi Muara Takus. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam satu persatu. 1. Prasasti Kedukan Bukit berisi keterangan bahwa Raja Dubunta yang Srijayanasa berhasil menaklukkan kerajaan Melayu Minangantamuan dan berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Jambi. Yang kedua ada prasasti Telaga Batu berisi mengenai kutukan terhadap siapa saja melakukan kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Yang ketiga ada prasasti Ligor, berisi tentang ibu kota Ligor yang berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Selain itu, juga berisi pujian bagi raja yang berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan merupakan wujud kembar Dewa Kasta yang dengan kekuatannya disebut sebagai Dewa Wisnu. Yang keempat, ada prasasti Nalanda, berisi tentang pemerintah pembangunan sebuah biara di Nalanda atas perintah Raja Balaputra Dewa. Dalam prasasti juga dituliskan bahwa kerajaan Sriwijaya telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Pala di Benggala, India Timur. Yang kelima ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus diperkirakan dibangun pada abad ke-7 sampai 12 Masehi pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Candi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sriwijaya beragama Buddha. Terlihat dari kemiripannya dengan Candi Asoka di India, peninggalan Raja Asoka yang menyebarkan agama Buddha. Sebagai sumber referensi dalam presentasi ini, saya merujuk pada beberapa artikel dari Kompas dan Detik.com yang membahas kejayaan, keruntuhan, serta sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Informasi ini saya pilih untuk memastikan keakuratan dan relevansi materi yang disampaikan. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana kerajaan Sriwijaya memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha, kejayaannya yang bertahan berabad-abad membuktikan bahwa kekuatan maritim, hubungan diplomasi,
serta kemajuan ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan suatu peradaban. Dari Sriwijaya, kita belajar bahwa kejayaan tidak datang secara instan, tetapi melalui kerja keras, persatuan, dan visi yang jauh ke depan. Meski akhirnya mengalami kemunduran, jejak kejayaan Sriwijaya tetap abadi dalam sejarah dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan baru dan menambah apresiasi kita terhadap sejarah bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.